الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق القدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai rahmat dan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tanpa adanya pertolongannya, mungkin saja kita masih berada di tempat kerja atau mungkin sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban saya sebagai khatib untuk selalu mengingatkan hadirin sekalian, juga kepada diri saya pribadi agar selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah terus berusaha menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap bulan Rajab kaum muslimin diingatkan dengan sebuah peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Namun sepanjang melihat tentang peristiwa agung ini, masih sedikit yang dapat mengangkat pada makna sebenarnya dan tujuan peristiwa ini. Namun demikian, memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj setidaknya memberikan pesan paling sederhana pada kaum muslimin dan dunia umumnya, bahwa telah terjadi peristiwa agung pada Nabi Muhammad SAW tak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, sehingga hal itu menjelaskan keagungan Nabi Muhammad SAW ini di atas kemuliaan dan keagungan para nabi-nabi sebelumnya dan orang suci setelahnya sampai akhir zaman. Namun hal ini tidaklah cukup bagi kita khutbah yang saat ini ingin memperdalam makna kandungan nilai yang lebih mendalam dari misteri keagungan besar yang bisa disampaikan di sini. Khutbah ini akan memberi pengantar dari penggalan ayat di atas dan sedikit memberi penjelasan sehingga dapat dirangkai dalam sebuah pesan yang dicoba untuk mengangkat kita semua akan maksud ayat tersebut. Pertama, kata Subhan yang digunakan dalam ayat di atas menunjukkan besarnya peristiwa dan orang di balik peristiwa dan Allah memuji dirinya sendiri. Hampir semua ayat yang diawali dengan kata Subhan mengandung perhatian khusus untuk memperlihatkan keagungannya di hadapan makhluk ciptaannya. Adapun objek dan subjek yang dijadikan peristiwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa yang terjadi adalah kehendak Allah SWT yang benar-benar terwujud. Banyak kehendak Allah, namun kehendaknya ini bukan sembarang kehendak, karena dilakukan pada Nabi Muhammad SAW dan tak pernah dilakukan pada para nabi sebelumnya dan manusia sebelumnya sekalipun. Kedua, kata Asra dalam bahasa Arab berarti perjalanan malam hari. Uniknya ayat ini menyertakan kata Laila. Hal ini
ini bermakna peristiwa terjadi hanya semalam, bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dan kembali ke Mekah itu hanya terjadi dalam waktu semalam. Kata lailan yang dipadukan dengan kata asr merupakan penegasan akan makna hal ini. Ketiga, menarik perhatian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata diabdihi yang berarti pada hambanya. Dalam banyak ayat Al-Quran, ketika Allah hendak menjelaskan pribadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan nama Muhammad. Seperti ayat Wama Muhammad, atau menyeru kepada Nabi jika tidak menggunakan panggilan ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul. Namun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini, Allah memberi panggilan spesial dengan sebutan pada hambanya. Ini memahamkan pada kita bahwa kedudukan tertinggi yang dicapai seorang makhluk adalah hamba yang disebut oleh Maulana. Keempat, perjalanan itu menjelaskan dari satu tempat yang disebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pasti berbeda dalam memaknai Masjidil Haram ini. Ada yang berpendapat Rasulullah berangkat dari Hajarul Aswad, sebagian lagi menyebut dari Ka'bah, dan sebagian menyebut dari kota Mekah yang di dalamnya Ka'bah berada. Perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa dalam ayat tersebut diyakini bukan nama sebuah masjid, tetapi makna tempat yang jauh yang kaum muslimin mengenalinya dari Baitul Maqdis di Palestina dan berlanjut ke Sidratul Muntaha. Sidroh berarti pohon dan muntaha berarti ujung, yaitu tempat tertinggi yang paling jauh serta yang suci serta sangat suci di mana malaikat Jibril tak dapat meneruskan perjalanannya. Tempat yang di dalamnya hanya ada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kelima, perjalanan materi sang Nabi di Baitul Maqdis. Nama masjid di Palestina ini tempat-tempat yang disebutkan dalam ayat tersebut sebagai tempat-tempat yang diberkahi. Allazi barakna haulahu, sebagian fasir mengartikan keberkahan itu dengan kesuburan atau sungai yang mengalir. Namun ada yang mengenai bukan bersifat materi, melainkan keberkahan karena masjid di Palestina di mana Baitul Maqdis berdiri ada tempat yang banyak diturunkannya para nabi di sana, adalah tempat keberkahan yang Allah ciptakan di sana. Keenam, ayat ini menjelaskan tujuan perjalanan yang diawali dengan kata Subhan. Ini yaitu liyahi min ayat ini, bahwa manusia paling berpengetahuan, manusia paling mengerti, manusia paling sadar dan memahami yang dibimbing Allah SWT. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Hendak ditunjukkan kepadanya sebagian tanda keagungannya. Sebagai pembanding, saya ingin mencoba menggambarkan, jika kita tahu sebuah kota bersalokasinya, bagian tempat-tempatnya hingga RT, RW-nya, semua itu terbatas pada pandangannya. Namun saat kita naik ke atas, kota itu semakin mengecil. Namun dalam pandangan matanya semakin utuh, ia melihatnya. Namun pada saat yang sama detail tempat-tempat itu semakin mengecil dalam penglihatannya, berbeda dengan pandangan Isra dan Mi'raj. Nabi ini semakin tinggi perjalanan beliau, Nabi Muhammad SAW semakin detail dan rinci hal-hal yang tersembunyi dari pengetahuan dan pemahamannya ini. Inilah tujuan utama perjalanan Isra dan Mi'raj pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau layak dipilih untuk diperjalankan menuju Masjidil Aqsa. Sekali lagi, bukan nama masjid melainkan tempat sujud yang paling suci dan paling jauh dari seluruh makhluknya dan sangat dekat dengannya. Tujuan lain yang menyertai peristiwa ini adalah bertemunya para nabi. Juru bicara Allah SWT seluruhnya di Baitul Maqdis Palestina pada Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi merasa bersyukur dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semua menyampaikan salam. Terpenuhinya kerinduan para nabi yang selama dakwahnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menyebut nama dan mengucapkan harapan kerinduan tercapai saat peristiwa ini. Peristiwa monumental itu terjadi saat mereka salat berjamaah dengan imam. Salat saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Masyirul muslimin rahimahumullah. Peristiwa di mana salat semua juru bicara Allah pada makhluknya berkumpul hanya terjadi saat itu dengan Nabi Muhammad Rasulullah
sebagai imam salat mereka. Inilah bentuk keagungan peristiwa dan tujuan kedua yang muncul dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Selesai salat bersama para nabi itu, Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha yang terletak di langit ketujuh. Kata tujuh sering dipakai untuk menuju pada makna banyak. Di sana malaikat Jibril berhenti dan tak dapat melanjutkan perjalanannya. Dalam ayat yang lain Allah sedang menggambarkan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana qaba qausaini aw adna. Sehingga jaraknya lebih dekat dari dua busur panah. Tujuan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pada kita kaum muslimin yang tercermin dalam kalimat Inna huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bahwa Allah telah menyaksikan Nabi Muhammad ini, pikiran, kecenderungan, kehendak dan suara batinnya seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu hanya terjadi pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini makna ancaman Allah pada kita adalah hati-hatilah sikap kalian terhadap hamba Nabi Muhammad ini. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk menjadi penegas bagi kaum muslimin atas keyakinannya terhadap pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa iyyakum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa qadar wa asyhadu an la sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasarat ainun bin nadrin wa udhun bi khabar amal. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul mawahid ma jahara wa batan wa habibu ala ta'atihi wa hudurul jum'ati wal jamaah wa'lamu anna wa amara bika amri ibadati bi nafsi wa sanabi malaikatil mutasabbihatil kursi wa qala ta'ala wa la tajal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa ya rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri ashabin nabiyyi ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna